metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Bagus. Kan gitu doang untuk alkana. Iya nggak Hafsah? Coba Hafsah sekarang. Suaranya masih di mute nih. Bu. Ya, di mute. Ya, oke, silakan. Meta. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Ya, itu dasar untuk menentukan tata nama. Itu nanti untuk nama rantai induk. Jadi itunya harus hafal dulu. Oke? Karisa, Mutia, dibuka Karisa kameranya. On kan kameranya Karisa. Silakan, Karisa, Meta sampai Deka. Karisa. Melani. Karisa ininya kali ya speakernya. Melani silakan Mel. Ya, Bu. Ya, metana, etana, propana, ayo. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, Bagus. nonana, dekana. Oke, bagus. Kan ya udah ya, berarti saya anggap menguasai dengan baik dan benar nih untuk tata nama aja dulu. Tata nama alkana, alkena, alkuna. Jangan sampai ada yang keliru untuk tata nama. Kenapa? Karena nanti salah dalam menentukan rantai induk. Nggak ya Raihan? Raihan coba Raihan sekali Raihan. Ya, Bu. Ya, meta eta coba. Ini kalau masih salah maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ayo. Yang penting ujian nggak salah. Nggak apa-apa. Ayo, sang ketua kelas. Meta, bentar, Bu. Metana, etana, bagus. propana, dekana. Ya. Terus Dekana 10 nah. salah. Belum. 1. Metana, etana, propana. Bagus. Butana. Butana bagus. Oke. Heksana. Heksana. Ya. Oktana. Oke. Terus oktana. Oke. Nonana. Oke. Dekana. Ya. Jadi tata nama itu harus pahami dulu ya. Karena itu dasar untuk menentukan rantai induk. Meta, eta, propa, buta, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Itu dasar. Kalau nanti alkena tinggal dirubah di belakangnya jadi ena. Ya. Etena, propena. Jadi ena semua. Kalau alkuna itu nanti rantai induknya itu dirubah aja belakangnya jadi una. Sampai dekuna. Ya, sampai dekuna. Nah, itu untuk tata nama. Jadi, jangan sampai lupa dulu dasarnya. Kalau konsep kita sudah kuasai dengan baik, mau diacak kayak apa strukturnya tidak akan masalah. Betul, Melani? Betul? Betul, Bu. Ya. Nah, kalau seandainya itu sudah dikuasai, kita tinggal masuk ke isomeri. Jadi isomeri itu juga masih hidrokarbon, hanya saja beda konsepnya. Kalau isomeri yang pernah saya berikan, pernah saya share juga videonya. Nah ini sekarang terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat. Hafsah sudah terlihat ya? Nah untuk materi isomeri itu masih materi hidrokarbon, hanya saja dia beda konsepnya. Kalau isomeri itu rumus molekulnya sama, tapi strukturnya berbeda. Jadi dari rumus yang sama ini, kita bisa membuat beberapa struktur yang berbeda. Kalau strukturnya berbeda, secara otomatis namanya akan berbeda. Ya. Nah, kemarin saya lihat di GCR itu juga masih ada yang keliru ya. Jadi pahami konsep dulu. Tata nama sudah oke. Sekarang kita ke isomeri.
Misalnya dengan saya berikan contoh di layar, ini terlihat ya. Di layar ini terlihat ada struktur C4H10. Kalau saya tanya, C4H10 ini tergolong alkana, alkena, atau alkuna? Hafsah. Cara ngeceknya dengan rumus ya. Pastikan kita hafal dulu bahwasanya alkana Cn H2n plus 2. Kemudian alkena Cn H2n saja. Ya enggak? Kemudian alkuna Cn H2n min 2. Cn H2n min 2. Ini kalau kita lihat C4H10 berarti kan N-nya kita ganti 4. Ya enggak? Berarti C-nya 4, H-nya berapa? H-nya 2 kali 4 ditambah 2. 2 kali 4 kan 8, ditambah 2, 10. Berarti C4H10 ini adalah golongan alkana. alkana, betul. Jadi isomeri itu prinsipnya adalah kita pahami dulu dia alkana, alkena, atau alkuna. Itu yang pertama. Kalau sudah pegang konsepnya dia adalah alkana, berarti kita akan membuat struktur dengan alkana, rumus umumnya C4H10. Kalau misalnya kita bilang ini alkena Bu, bukan alkana, cek lagi. Kalau alkena kan CnH2n. Kalau C-nya 4 betul nggak H-nya 8? Kalau C4 H-nya 8 itu alkena, tapi ini kan soalnya C4H10. Berarti dia adalah alkana. Nah, dari struktur ini kita bisa langsung melihat, oh berarti soal diminta untuk membuat struktur. Jadi ibaratnya kita seorang arsitek diberikan bahan dasarnya C-nya 4, hanya 10, mendesain berapa struktur yang bisa kita buat dari C4H10. Karena ini isomeri. Rumus molekulnya sama, tapi strukturnya beda. Ini kalau kita lihat N-butana, N ini artinya normal ya. Normal itu berarti tidak bercabang. Jadi lurus aja. Kita hitung C-nya betul nggak 4? 1, 2, 3, 4. Oh betul, ternyata C-nya 4. Betul nggak H-nya 10? 3, 2. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 3, 10. Oh betul. Berarti kalau C4H10 rumusnya seperti ini adalah masih isomeri. Namanya butana. Karena C-nya 4. Tadi hafalan kita ya. Kemudian, Bu, saya bisa membuat struktur yang berbeda lagi dengan rumus C4H10. Nih, kita lihat. Saya pingin di C kedua itu saya buat cabang di bawah, Bu. Ini saya anggap sebagai cabang. Boleh. Yang penting C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kemudian H-nya kita pastikan ada 10. 3, 6, 7, 10. Berarti betul, oh dia termasuk C4H10 juga kok. Namanya berbeda. Kalau strukturnya sudah berbeda, pasti otomatis namanya akan berbeda. Nih, kalau kita diminta menamakan, berarti C pertama boleh dari kiri, boleh dari kanan. Karena sama-sama terdekat dengan cabang kan. Nah, taruhlah dari kiri. Berarti namanya di C kedua ada metil, kemudian jumlah rantai induknya ada 3. Berarti 2 metil propana. Jadi rantai induknya kan 3 propana. Jadi 2 metil propana. Masih bisa nggak dibuat struktur lain? Udah nggak bisa, Bu. Kalau saya taruh di sini sama aja dong dengan atas. Saya taruh cabangnya di atas sama aja dengan yang di bawah. Nah, inilah yang disebut dengan isomeri. Strukturnya beda-beda, tapi rumus umumnya sama. Paham sampai sini? Terus, isomeri itu ternyata ada 3. Ada yang namanya isomer rangka, isomer posisi, sama isomer geometri. Apa beda dari ketiga isomer ini? Kita lihat. Untuk isomer rangka, strukturnya C4H8. Ini tergolong alkana, alkena, atau alkuna, Amila? Masih di mute, Teng? Masih bingung, Bu. Masih bingung. Pastikan hafalkan pertama rumus umum. Ya, jadi kalau isomeri kita harus tahu dulu dia di golongan alkana, alkena, atau alkuna. Nih,
Rumus umum ini jangan lupain alkana itu CnH2n plus 2. Kemudian alkena itu CnH2n, hafalin. Kemudian alkuna itu CnH2n min 2. Nih hafalin. Karena untuk isomeri kita harus paham dulu dia itu rumus umum siapa. Gitu ya. Nah, kalau sudah tahu rumus umumnya, ini PPT boleh nanti saya kasih ya. Jadi nggak usah khawatir, materi akan saya taruh di GCR, hasil record juga saya taruh di GCR, biar yang nggak bisa ikut bisa nonton. Hanya saja tinggal kemauan kamu mau belajar apa enggak kan gitu. Udah saya kasih fasilitas semua deh, saya kasih. Nah, C4H8 ini tergolongnya kemana nih? Masukin, cocokin gitu loh dengan rumus umum yang tadi. Kan kalau C-nya 4, nah kalau C-nya 4 cocok di rumus yang mana gitu loh maksudnya. Paham nggak? Paham, Amila. Oke, sekarang dia tergolong apa berarti, Amila? Masih di mute. C4H8 tergolong apa? Alkana, alkena, apa alkuna, Amila? Alkena. Alkena, bagus. Kenapa? Karena C-nya 4. Jadi N-nya diganti dengan 4. C-nya 4, hanya 2 kali 4, 8. Betul, berarti dia alkena. Itu yang pertama. Setelah itu baru kita tulis strukturnya dengan C4H8 itu. Berarti kita menuliskan berapa struktur alkena dengan nama yang berbeda. Itu aja sih intinya isomeri. C-nya 4, hanya 8. C-nya 4 hanya 8. Bu, saya pingin di C pertama ini ikatan rangkapnya dari kiri, berarti kan C pertama ya. Kemudian C-nya ada 4. Jadi caranya gini, ini udah nih, udah ketemu. Nih misalnya saya taruh dulu satu ya. Kalau misalnya C-nya 4, deret-deretin aja dulu C4. Gitu ya. Nih, ini kalau untuk menulis isomeri. Kemudian saya ingin karena dia alkena berarti kan harus ada ikatan rangkap 2, Bu. Saya ingin ikatan rangkap 2-nya di C pertama di kiri misalnya. Boleh. Paham ya? Kemudian tinggal nentuin H. Oh iya, cara menentukan H itu adalah berapa banyak H yang harus kita tambahkan tergantung si C udah berikatan berapa kali. Ya, kalau C-nya sudah berikatan 2 kali, kayak di sini nih yang kiri, C-nya sudah berikatan 2 kali, berarti H-nya tinggal sisa 2. Kenapa? Karena ikatan C itu hanya boleh 4. Kita bicara ini, ingat lagi dengan ikatan kovalen pada senyawa, pada materi ikatan kimia. C itu golongan 4A. Elektron valensinya ada 4, sehingga ikatannya hanya boleh 4. Kalau dia sudah berikatan 2, ini ikatan rangkap 2, berarti H-nya tinggal sisa 2 lagi supaya 4. Paham ya? Ini untuk menentukan banyaknya H nih, khawatir nanti H-nya keliru. Nah, kemudian di C kedua, ini sudah berikatan 2 kali. Sebelah kanannya juga sudah berikatan dengan C ini. Sehingga H-nya tinggal 1. Paham ya? Kemudian di C ketiga, C-nya berikatan dengan kiri, 1 dengan kanan, 1. Berarti H-nya tinggal 2. Pokoknya supaya 4 aja H-nya. C-nya itu ikatannya. Nah, C yang sebelah kanan baru berikatan 1 kali dengan C yang kiri. Berarti sisanya adalah H-nya 3. Paham? Sehingga kalau misalnya C4H8, kita pastikan jumlah H-nya juga 8 gitu maksudnya. 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6 tambah 2, 8. Paham ya? Sehingga untuk struktur pertama kita buat isomeri C4H8 boleh seperti ini. Namanya 1 butena. Hanya saja yang ini mulainya dari kanan, yang ini saya bikin dari kiri. Sama aja namanya. Sama-sama 1 butena. Artinya di C pertama sudah ada ikatan rangkap 2, di mana jumlah C-nya ada 4. 4 kan tadi butana untuk hafalan. Karena ada ikatan rangkap 2, maka dia jadi butena. Paham sampai sini? Nah, ini baru isomeri pertama untuk C4H8. Berikutnya saya ingin buat struktur yang berbeda, Bu. Boleh.
Struktur yang berbeda mau dibuat kayak apa lagi boleh ya. Misalnya seperti ini, saya mau buat yang ini Bu, nih yang saya lingkarin. Boleh. Yang penting jumlah C-nya ada 4, hanya ada 8. Ini kenapa nggak ditambahin C, Bu, yang sebelah tengah-tengah ini? Karena ikatan C yang tengah sudah 4. Kirinya 2, bawahnya 1, sebelah kirinya ikatan lagi 1. Jadi 4. Haknya udah nggak boleh ditambah nih. Jadi hati-hati juga dalam penambahan hak ya. Kenapa yang kiri ini hanya 2, Bu? Karena sebelah kirinya sudah berikatan 2 kali dengan C. Sehingga sudah ada 2. Nah, 2 supaya jadi 4 tinggal nambahin haknya 2. Tuh. Ya, ini untuk penambahan hak. Setelah strukturnya kita oke, tinggal kasih nama. Jadi kita mulai C pertama dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena terdekat dengan ikatan rangkap 2. Jadi C1, C2, C3. Ini berarti kita anggap sebagai cabang. Namanya jadi di C kedua ada metil, di C pertama sudah ada ikatan rangkap 2. Jadilah dia 2 metil 1 propena. Paham sampai sini? Najwa? Insya Allah paham, Bu. Oke, sip. Alhamdulillah. Jadi ini untuk isomeri. Kalau nama sih saya anggap sudah oke lah ya. Setelah kita bikin struktur, pasti kita sudah bisa kasih namanya ya. Nah, ini untuk isomerinya. Kalau seandainya masih ada hal yang tidak paham, langsung tanya ya. Ini sama dengan yang di atas, tapi rumusnya C5H10. C5H10 masih tergolong alkena bukan? Masih. Iya, Bu. Masih, alhamdulillah. Berarti sudah paham ya. Jadi hal pertama yang harus kita perhatikan dalam isomeri adalah pastikan dulu dia tergolong apa. Apakah alkana, alkena, alkuna. Karena kita akan membuat struktur. Tuh ya, kalau tadi kan tata nama udah ada strukturnya, tinggal kasih nama doang. Kalau isomeri ini kita yang akan membuat strukturnya, kita yang akan memberikan namanya. Ya, ini masih alkena. Struktur yang berbeda, 1 pentena, 2 metilbutena. Ini isomeri. Dengan rumus yang sama memberikan 2 struktur yang berbeda. Boleh saja lebih, nggak apa-apa. Isomeri rangka namanya. Jadi rangkanya ada yang lurus, ada yang bercabang. Ini rangka. C6H12 masih alkena kah? Masih. Masih. Ya, strukturnya 1 heksana dan seterusnya. Ini untuk isomeri rangka. Konsepnya isomeri rangka itu rangkanya berbeda. Ada yang lurus rangkanya, ada yang bercabang rangkanya. Itu adalah rangka. Apa bedanya dengan isomeri posisi? Ini yang kedua. Kan tadi isomeri ada 3 ya, rangka, posisi, sama geometri. Nah, untuk posisi kita perhatikan lagi. Sama konsepnya, isomeri itu rumus molekulernya sama. Ikatan rangkapnya berbeda posisinya. Ini bedanya. Perhatikan satu-satu. Ada C4H8. C4H8 ini tergolong alkana, alkena, atau alkuna, Melani? Tadi. Udah, Melani. Alkena. Bagus, alkena. Kenapa? Kita bayangin langsung ya. Bahwasanya kalau C-nya 4 berarti hanya 8 kan 2 kalinya. Oh, berarti ini rumus alkena gitu ya. Nah, bedanya isomer posisi adalah posisi ikatan rangkapnya beda-beda. Perhatikan dengan baik. Struktur yang pertama, posisi ikatan rangkapnya ada di C pertama. Struktur yang kedua, posisi ikatan rangkapnya ada di C kedua. Oke, namanya pasti akan berbeda. Kalau yang pertama 1 butena, kenapa 1 butena? Karena di C pertama sudah ada ikatan rangkap 2. Struktur yang kedua namanya 2 butena. Kenapa 2 butena? Karena di C kedua baru ada ikatan rangkap 2. Namanya kan beda. Kalau namanya beda, dia disahkan sebagai isomer posisi. Posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Bu, boleh nggak posisi ikatan rangkapnya saya taruh lagi sebelah sini? Boleh, tapi namanya akan sama dengan 1 butena. Kenapa? Karena C pertamanya dimulai dari kanan sekarang, terdekat dengan ikatan rangkap 2. Jadi sama aja, sudah nggak bisa diisomerin lagi. Paham ya? Jadi untuk C4H8 ada 2 buah struktur yang berbeda bisa dibuat.
sama C5H10. Dalam isomeri posisi, ikatan rangkap duanya posisinya dirubah-rubah. Yang pertama di C pertama satu pentena, karena dia C5H10 ya, C-nya kan 5. Golongannya alkena. Berarti ena-ena di belakang. Struktur pertama, C pertamanya dari ikatan rangkapnya di C pertama. Struktur kedua, ikatan rangkapnya di C kedua. Bu, boleh nggak ini saya pindah ke sini? Boleh, nggak apa-apa. Tapi namanya akan sama, karena nanti C pertamanya dimulai dari sini, dari kanan. Itu ya, sama-sama 2 pentena juga namanya. Paham sampai sini, Amila? Insya Allah paham, Bu. Oke, sip. Ini untuk isomeri. Sama ya, C6H12 juga alkena. Berarti ada struktur alkena yang berbeda yang harus kita buat. Gitu isomer sampai sini. Sudah ya, saya anggap selesai paham untuk isomeri posisi. Kalau misalnya ada C7, H-nya berapa kalau dia alkena? Melani? 14. 14, bagus. Ini juga sama, dengan mudah bisa dibuat struktur seperti di atasnya. Hanya C-nya aja deret-deretin dulu, ada 7 gitu ya. Ada 7 C-nya, deretin terus. Jadi untuk membuat isomeri ini sebenarnya lebih mudah loh. Kenapa? Karena kita yang desain, jadi kita tahu C pertamanya dimulai dari mana. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, deretin aja dulu C-nya 7. Kemudian saya taruh dulu yang pertama itu ikatan rangkapnya di sini. Boleh, C pertama dari kiri. Tinggal nambahin H. Ingat-ingat ya, nambahin H itu untuk melengkapi tangan C supaya 4. Kalau C pertama tangannya baru 2, berarti H-nya di sini tinggal 2. C yang di tengah, yang di keduanya H-nya berapa, Amila? Berapa lagi? Amila. Amila kok nggak gerak-gerak? Heng ya. Di mute masih Neng itu Neng. Kurang paham yang nambahin. Kalau nambahin H-nya ingat-ingat ya. Nambahin H itu dilihat C-nya itu tangannya supaya 4. Jadi ikatannya supaya 4. Ya, untuk nambahin H. Kalau misalnya baru 2, berarti H-nya supaya 4 tambahkan 2 lagi H. C yang kedua, tangannya sebelah kiri udah ada 2, sebelah kanan ada 1. Berarti supaya 4 tambahkan 1 H. Oke? Sekarang C yang ketiga, berapa H harus saya tambahkan di sini? Melani. Apa, Bu? Coba ulang. H harus ditambahkan di sini. Berapa H? Amila. Coba fokus ya, jangan lihat kiri kanan. C yang ketiga, berapa H harus saya tambahkan, Amila? C-nya baru berikatan 1 di kiri, di kanan 1. Supaya 4, berapa H lagi saya tambahkan di sini? Amila. 1 bukan, Bu? Kalau 1 berarti 1, 2, baru 3 dong H-nya. Ingat-ingat ya, C itu tangannya harus 4 karena dia golongan 4A. Elektron valensinya 4. Cara pemenuhan C-nya supaya tangannya 4 boleh ditambahkan H. Kan kita bicaranya hidro dan karbon. Materinya hidrokarbon kan? Nah, berarti kalau dia sudah berikatan rangkap 2, berarti kita perhatikan sisa berapa supaya 4 tangan si C. Kayak gitu doang. Oke, kalau saya tanya di C paling ujung ini berapa H harus saya taruh, Melani? 2. 2. Kalau 2, ini kan C-nya baru berikatan 1 sebelah kiri. Supaya 4, supaya 4 aja semua. Supaya Berarti tambah berapa? Amila. 3. Bagus, 3. Pokoknya H itu untuk memenuhi tangan C supaya 4. Ini baru 1, berarti 3. C yang di tengah-tengah ini berapa H harus saya tambahin? Melani. 3, Bu. 3. Ini kiri kanan sudah berikatan. Sudah 2 ikatannya, 1 kiri, 1 kanan. Supaya 4 tambahkan berapa H-nya? Amila. 1. 1. Kalau 1 berarti ikatannya jadi 3 nih. 1, 2, 3. 2 berarti, Bu. Supaya
4. Ingat ya, 2 berarti. tambahin supaya tangan si C jadi 4. Berarti di sini 2. Halo, jangan tidur. Nih, C yang saya tunjuk Nggak ini ngeliat sudah ada itu ikatan. tulisan. Oh, nggak ngeliat. Melani nggak Jadi lihat? bingung saya. Oh, karena nggak kelihatan. Oke, kita tambahkan dulu deh kolomnya. Bentar ya. Ya, kecilan kali ya. Kita tambahkan. Nah, sekarang ini deh. Ini ada layar nih, kosong nih. Kelihatan nggak, Mel? Iya, Bu. Kelihatan. Oke, sekarang saya punya rumus C7H14. Kelihatan? Iya. Kelihatan. Saya gedein lagi dah biar puas ngeliatnya. Nah, kelihatan Iya. sekarang? Iya, gede, Bu. Gede banget. Ya, gede banget ya. Ada C7H14. Ini tergolong golongan apa? Alkana, alkena, apa alkuna? Alkena. Alkena, bagus. Karena dia CnH2n. Ini alkena. Alkena, C-nya 7 hanya. Oke, saya minta menuliskan struktur dari alkena, isomerinya. Isomerinya ada berapa struktur yang bisa dibuat, misalnya. Pertama, kita deret-deretin aja dulu C7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya, 7. Itu yang pertama, cara buatnya. Kemudian, karena dia alkena, berarti harus ada ikatan rangkap 2 dong di antara struktur itu, ya enggak? Iya. Boleh, kamu mau buat dulu dari kiri ikatan rangkap 2-nya, silahkan. Namanya jadi apa nih kalau C-nya 7? 1 heptena dong, ya enggak? Karena dia ikatan rangkap 2. Terus, Bu, strukturnya boleh nggak begini doang? Nggak boleh. Strukturnya harus dilengkapi dengan H. H-nya harus 14. Bagaimana caranya hanya 14? Perhatikan. Untuk memenuhi tangan C supaya 4. Jadi H-nya harus ditambahkan berapa? Ingat ya, C itu golongan 4. Punya 4 kali ikatan dengan H. Ya, elektron valensinya 4. Saya tanya untuk Melani, saya menunjuk C paling kanan nih Mel. Ini kalau nggak kelihatan. Iya. Berapa H harus saya tambahkan di sini? Di kanan. Ini kan baru berikatan 1 di sebelah kirinya. Supaya 4 H-nya berapa lagi? 3. 3, bagus. Berarti di sini H-nya 3 gitu loh, Neng. Oh, gitu. Oh, gitu doang. Oke, Melani lagi. Sebelah kiri, Mel. Ada ikatan rangkap 2-nya nih, Mel. Berarti berapa Iya. lagi saya harus menambahkan supaya si C tangannya 4? 2. 2, bagus. Jadi penambahan H ini untuk memenuhi tangan C supaya 4. Gitu aja. Nah, di C kedua, nih sebelah kiri, Mel. Berapa H saya harus tambahkan supaya tangan C-nya 4? Kiri sudah ada 2 ikatan, kanan sudah ada 1. 2 tambah 1 udah 3. Supaya 4 tambahkan berapa? 1. 1, bagus. Kamu mau nulis begini juga boleh, nggak apa-apa. Cuman biasanya struktur itu cuman kayak gini doang gitu, boleh, nggak apa-apa. Begini juga boleh. Ini untuk nentuin, memastikan saya ingin nulisnya kayak gini Bu, biar tahu saya bahwasanya ini tangan C ini harus 4. Berarti hanya tambah 1. Boleh kayak gini tulisnya juga nanti di dalam buku ya. Cuman kalau kita ngetik bikin kayak gini mumet. Jadi pasti nulisnya di sampingnya gitu loh maksudnya. Oh iya. Oh iya, paham ya? Oke, sekarang Melani lagi. C yang saya tunjuk ini Mel, berapa harus ditambahkan supaya tangannya 4? 2, Bu. 2, bagus. Jadi kiri sudah ada 1, kanan sudah 1, berarti kan sudah 2 buah ikatan. Bu, saya mau nulisnya kayak gini Bu, hanya boleh silakan atas 1, bawah 1 untuk memastikan bahwa tangan C yang ini ada 4. Boleh.
Atau mau dituliskan kayak gini doang, boleh, nggak masalah. Paham ya? Melani? Insya Allah. Insya Insya Allah. Allah. Sekarang yang kanan, Mel. Berapa H harus saya tambahkan supaya tangan C yang kanan ini 4? 1. Hah? 1 kiri, 1 kanan supaya 4. Oh, 2. 2, Kan bagus. tadi. Oh iya. Nah, saya tuliskan begini biar terbiasa ya. Kalau atas bawah boleh sih sebenarnya, cuman biar terbiasa. Yang C yang sebelah sini, Mel, berapa harus tambahkan H-nya? 1. Ini baru 1 dan 2. Yes. Oh, 2. Oh, Supaya semuanya 4. Ingat-ingat, supaya 4. J yang ini juga, Mel. Apa? Kiri 1, kanan 1. Supaya 4, berapa lagi H harus tambahkan? 2. 2, bagus. Nah, sekarang kita cek, betul nggak C-nya 7, H-nya 14. Kalau H-nya belum 14, berarti struktur kamu salah. Paham ya? Kita cek sekarang, buktikan. 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 2, 9 tambah 2, 10, 11 tambah 1. 11 tambah 1. 12. Tambah 2. 14. Terbukti bahwasanya C7H14 itu strukturnya seperti ini. Ini baru struktur 1. Namanya siapa? 1 heptena. Gitu ya. Nah, bisa lagi bikin struktur yang lain. Misalnya kamu mau pakai isomeri posisi. Strukturnya saya maunya nanti ikatan C-nya di C kedua, Bu. Ikatan rangkapnya boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih ya, bisa ya. Bu, saya kan tadi nih C pertamanya, ikatan rangkapnya di C pertama. Saya merubah di C kedua, boleh. Paham? Namanya siapa kalau dia C-nya, ikatan rangkapnya di C kedua? Berarti 2 heptena. Kenapa heptena? Karena dia kan alkena. Ingat-ingat, alkena diakhiri dengan ena. Di C kedua itu ada ikatan rangkap 2. Setelah selesai ini baru tinggal nambahin H. Iya nggak, Amila? H di kiri berapa nih, Amila? Supaya 4. Kemudian H di C kedua berapa, Amila? Sebelah kanannya sudah 2, sebelah kirinya 1. Berapa, Mel? 1. 1, bagus. 1. Khusus Melani aja lah hari ini ya. Di C ketiga, berapa H harus tambahkan, Melani? Kiri sudah 2, di kanan 1. Berapa lagi? 1. 1, bagus. Di C berikutnya, kiri 1, kanan 1, supaya 4 tambah berapa? 2. 2, bagus. 2. Ini tambah berapa? 2. 2. Nah, yang di ujung 3. 3. Kenapa? Karena dia baru 1 sebelah kirinya. Kan supaya 4. Nah, Melani harus minum teh manis habis ini nih ya. Ibu mah. Ibu mah. Nah, sekarang Melani betul nggak? H-nya sudah 14, Mel. Kita lihat. 3 tambah 2 berapa, Mel? 5. 5 tambah 2 berapa, Mel? 7. Tambah 2 berapa, Mel? 9. 9 tambah 1 berapa, Mel? 10. Tambah 1 berapa, Mel? 12. 11. 10 tambah 1 Apa 12 sih, kata Lulu? Melani. Berarti habis ini Melani harus minum susu ya. Ibu mah. 11 tambah 3 berapa, Mel? Error. 14. Oke, terbukti hanya 14. Berarti struktur kamu sudah betul. Itu. Paham sampai sini, Melani dan yang lainnya? Ya, Mel, Melani Paham, Bu. ya, paham ya. Jadi ini baru 2 struktur loh, Mel. Kalau isomeri Sedikit pusing, boleh Bu. lebih dari 2 struktur. Soalnya ini banyak suara Oh, banyak suara di situ. Cubit-cubitin aja, di Mel. sininya. Nah, nanti ikatan rangkapnya boleh pindah ke sini, Mel. Nanti namanya 3 heptena. Boleh. Ini isomeri. Kami Iya. Nabila Anggun. Nabila paham, Neng? Paham, Bu. Oke, sip. Dah, gitu aja materinya. Jadi isomeri itu
Rumus umumnya adalah sama, strukturnya berbeda-beda. Pada struktur yang perlu diperhatikan adalah penambahan H. Penambahan H ini untuk memenuhi tangan si C supaya 4. Karena C adalah golongan 4. Ya nggak Sri? Kok sebelahnya ada Sri itu? Iya Bu, ikutan dia biar ngerti. Oh gitu, wah keren Sri. Habis ini saya di kelasnya Sri loh, jadi nggak boleh lama-lama ya Sri. Ya, jadi ikutan dulu ke saya. Oh gitu, ikutan dulu boleh. Emang Sri sekarang pelajaran apa? Sekarang lagi MTK Bu mereka. Jadi ini saya juga puyeng, mereka lagi Zoom. Oh gitu, oh gitu. Jadi saya mau jawab dari puyeng ini ada suara Sri. Digangguin ya? Iya Bu, jahil biasa. Ya. Sampai sini saya anggap selesai paham untuk isomeri. Ya. Ini hadir cuma berapa orang? Duh, sayang banget ya pada materinya, penjelasannya lengkap, padat. Maaf Bu, kelas 11 IPS yang hadir cuma 5 orang. Ya, IPS-nya cuma sedikit ya. Apa mereka kuotanya mungkin sudah habis, kita harus berbaik sangka lah ya. Kasihan karena tidak semua punya fasilitas WiFi di rumahnya. Tapi insya Allah bagi yang tidak hadir, saya akan share nanti video ini di GCR. Mungkin saya upload dulu deh di YouTube ya, biar nanti yang nggak ikut pembelajaran hari ini bisa di setel kapan saja, di mana saja. Atau barangkali yang hari ini tidak fokus karena digangguin Sri di sebelahnya dan seterusnya, bisa nanti di setel berulang-ulang ya. Iya maaf Bu. Oke, begitulah ya Ahmad Syarifuddin, paham nggak Syarif? Habis ini ada tugas Bu. Ya, boleh habis ini saya kasih tugas deh ya. Oke banget nih kelasnya ya. Memang betul sih, semakin banyak latihan akan semakin pahamnya lebih banget ya. Oke, sampai sini tidak ada yang bertanya? Sampai materi isomeri ya, berarti nanti ujiannya sampai materi isomeri. Kalau kita sudah mulai ujian, tapi kalau belum berarti kita masuk ke termokimia untuk berikutnya. Tidak ada yang bertanya sampai sini? Siti Sania, Nabila, Hafsa, Alisa tadi hadir, hari ini tidak hadir. Iman paham Iman? Iman selalu malu-malu untuk keluar, kameranya di-on kan sayang. Haya paham Haya? Nah, sebelum kita tutup, kita hafalkan bareng-bareng meta, eta, propa, buta, pentas. Insya Allah Bu, lumayan dikit-dikit. Oke, sip. Harus paham ya. Yuk, kita hafalkan metana sampai dekana bareng-bareng. 1,